Oke, kita lanjut ke ceritanya. Perang ekspedisi antara domain Great Heaven Law dan domain 100 Battles berakhir dengan kemenangan sebelumnya. Ketika pertempuran berakhir, semua informasi yang berkaitan dengan itu dengan cepat menyebar ke telinga banyak kekuatan yang telah mengarahkan pandangan mereka. Berbicara dari tingkat tertentu, hasil dari pertempuran ini tidak terduga, karena semua orang tahu bahwa domain Great Heaven Law lebih kuat daripada domain 100 pertempuran. Jika bukan karena Sky Profound Palace yang mendukung 100 Battles domain dari kegelapan, mereka mungkin tidak akan berani memprovokasi Great Heaven Law domain. Meskipun hasil perang tidak terduga, banyak pasukan merasa agak tidak terduga karena menilai dari informasi yang mereka terima, domain Great Heaven Law telah ditipu oleh domain 100 pertempuran dalam pertempuran mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Mayat Spiritual dari Sekte Mayat Iblis akan begitu tegas dan kejam untuk meledakkan mayat iblisnya untuk melukai Raja Asura dan memenangkan pertandingan untuk domain 100 pertempuran. Setelah itu, domain Great Heaven Law mengalami kerugian. Bagaimanapun, budidaya Qinbei dari 100 Battles Domain untuk pertandingan terakhir telah jauh melampaui komandan Great Heaven Law Domain yang baru dan tidak dikenal. Tepat ketika semua orang berpikir dalam hati mereka bahwa Mu Chen pasti akan kalah dalam pertandingan ketiga, itu terbalik dan dia menang sebagai gantinya, yang membuat semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa seorang komandan muda dengan kultivasi penguasa kelas 2 dapat membalikkan situasi pada saat itu dan memenangkan pertempuran, mengalahkan Qinbei, yang setengah kakinya berada di pijakan penguasa kelas 4. Karena pertandingan tak terduga inilah yang membalikkan situasi domain Great Heaven Law, membuat mereka menang pada akhirnya. Hasilnya jelas agak lucu, karena tidak ada yang membayangkan bahwa pertempuran yang menyangkut reputasi domain Great Heaven Law akan jatuh ke pundak seorang komandan yang lemah. Selain itu, akhir cerita, yang menyangkut konfrontasi antara Mu Chen dan Liu Yan, Tuan Muda Istana-Istana Mendalam Langit, juga telah menyebar, yang menyebabkan kegemparan. Jelas, keributan itu karena mayoritas menganggap Mu Chen sebagai pendatang baru yang sombong yang mencoba menggunakan Liu Yan sebagai batu loncatan. Bagaimanapun, reputasi Liu Yan telah tersebar luas di antara generasi muda wilayah utara dan Mu Chen masih kurang sekarang. Bahkan jika dia telah mengalahkan Qinbei untuk membangun reputasi untuk dirinya sendiri. Karena perbedaan antara keduanya terlalu besar. Tetapi tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, setidaknya nama yang tidak dikenal di wilayah utara tersebar, banyak pasukan juga tahu bahwa ada komandan baru bernama Mu Chen di domain Great Heaven Law dengan potensi yang layak. Mereka tidak tahu apakah nama ini akan layu di bawah para jenius wilayah utara, tetapi setidaknya untuk saat ini, dia sudah mulai mekar. Itu akan tergantung pada apakah dia bisa mengubah bakatnya menjadi kekuatannya untuk melihat apakah namanya akan bergema di wilayah utara. Jelas, banyak orang akan mendapatkan jawaban mereka di surga naga Phoenix yang akan segera terjadi, karena Liu Yan dari Istana Mendalam Langit pasti tidak akan melepaskannya. Sama seperti berita perang antara domain Great Heaven Law dan 100 Battles domain menyebar ke seluruh wilayah utara, Nine Nether menikmati kedamaian setelah perang di Istana 9 Nether. Meskipun Istana 9 Nether sibuk mengambil alih sejumlah besar kota, masalah itu tidak mengharuskan Mu Chen dan Nine Nether khawatir dengan pengurus rumah tangga, Tang Bing, di sekitarnya. Selain itu, semua orang di Istana 9 Nether dapat merasakan bahwa posisi mereka di domain Great Heaven Law terus meningkat setelah perang. Ejekan-ejekan itu di masa lalu telah benar-benar hilang. Sedemikian rupa sehingga bahkan Bloodhawk Hall, yang tidak menganggap Istana 9 Nether mereka enak dipandang, telah mencoba yang terbaik untuk menghindari mereka dan tidak lagi menatap mereka dengan tatapan meremehkan dari masa lalu. Dan alasan untuk semua perubahan itu jelas karena kinerja luar biasa Istana 9 Nether dalam perang. Tentu saja, adegan Great Heaven Law Ruler yang melindungi Mu Chen dan Nine Nether mungkin juga disertakan. Penguasa Great Heaven Law adalah satu-satunya penguasa domain Great Heaven Law. Kata-katanya setara dengan perintah mutlak. Bahkan seseorang yang sombong seperti Raja Elang Darah tidak akan berani menjadi sombong di hadapan penguasa Great Heaven Law. Dan penguasa Great Heaven Law jelas memberi Mu Chen dan Nine Nether perlakuan khusus. Hanya titik itu saja sudah cukup untuk mengintimidasi mereka yang tidak senang dengan Mu Chen. Di gunung belakang Istana 9 Nether, Mu Chen duduk di puncak gunung dengan mata tertutup. Petir inkorporeal melingkar di sekelilingnya dengan raungan menggelegar yang samar-samar bergema.
Raungan gemuruh yang menusuk itu memiliki fluktuasi khusus bagi mereka. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan terpengaruh oleh raungan yang menggelegar dan hati mereka akan menjadi berantakan. Karena raungan yang menggelegar itu jelas merupakan Nether Demon Heart Lightning, saat ini, Mu Chen masih berlatih dalam kitab suci hati iblis tertinggi dengan bantuan petir hati iblis Nether yang dia peroleh dari kedalaman neraka petir iblis. Siulan raungan menggelegar berlangsung selama 1 jam sebelum Mu Chen perlahan membuka matanya dan meletakkan tangannya di dadanya. Setelah Nether Demon Heart Lightning terus-menerus menyerang jantungnya, dia bisa merasakan bahwa energi Demon Heart yang disuntikkan ke dalam hatinya semakin padat. Tapi yang membuat Mu Chen kecewa adalah fakta bahwa benih hati iblis belum disempurnakan. Sepertinya kitab suci hati iblis tertinggi ini benar-benar tidak mudah untuk dilatih. Mu Chen tak berdaya melengkungkan bibirnya, tapi itu masuk akal. Jika begitu mudah dikultivasikan, maka kitab suci hati iblis tertinggi tidak akan begitu menakutkan. Dia menundukkan kepalanya ke arah Istana 9 Nether. Hari sudah gelap, tetapi Istana 9 Nether masih sibuk. Karena perang, Istana 9 Nether telah memperoleh sejumlah besar sumber daya, membentuk kamp persiapan rekrutmen untuk pasukan 9 Nether di bawah perintah 9 Nether dengan jumlah mencapai 4.000. Jelas, ada perbedaan besar jika dibandingkan dengan kekuatan Istana 9 Nether, jadi mereka harus dirawat dengan hati-hati. Tetapi, secara umum, Istana 9 Nether secara bertahap meningkat dan tidak lagi tertutup oleh atmosfer mati seperti setahun yang lalu. Semua perubahan ini adalah karena kembalinya 9 Nether dan penampilan Mu Chen, dan Mu Chen juga agak senang dengan perubahan ini. Kamu sedang mengolah kitab suci hati iblis tertinggi? Sama seperti Mu Chen tenggelam dalam perubahan ini, suara lembut heran tiba-tiba bergema dari belakang. Mu Chen terkejut dan segera berbalik. Di atas batu besar, ada seorang gadis kecil mengayunkan kaki mungilnya yang cantik dengan noda keheranan di wajahnya. Siapa lagi selain Mandala, yang juga penguasa Great Heaven Law? Melihat Mandala, Mu Chen segera berdiri dan menunjukkan seringai yang tidak wajar. Dia terlalu santai dengan yang terakhir di masa lalu, jadi ketika dia akan menunjukkan rasa hormat saat melihatnya, dia merasa sedikit aneh. Perlakukan saja aku sebagai Mandala. Mandala melirik Mu Chen dengan tangan di pipinya. Selanjutnya, saya dapat mengatakan bahwa bahkan jika saya penguasa Great Heaven Law, saya tidak memiliki banyak rasa hormat di hati Anda. Jadi kamu tidak perlu berpura-pura. Mu Chen dengan canggung tersenyum. Dia akan takut pada kekuatan Great Heaven Law Ruler. Tetapi tidak mungkin baginya untuk merasakan rasa hormat di dalam hatinya. Meskipun dia telah melihat melalui pikirannya, Mu Chen masih tersenyum santai. Terima kasih untuk kali ini. Dia secara alami berbicara tentang perlindungan untuknya dan Nine Nether. Dia tidak bodoh untuk mengatakan bahwa Mandala telah membayar mahal karena ini. Kamu telah melakukan layanan hebat ke domain Great Heaven Law, jadi jika aku meninggalkanmu dalam sekejap mata, itu akan membuat orang lain merasa dingin di hati mereka. Mandala dengan santai berkata. Mu Chen menggosok hidungnya. Itu sedikit lucu untuk kata-kata seperti itu datang dari seorang ahli penguasa bumi. Lagi pula, dengan kekuatan Mandala, yang disebut kesetiaan, hanyalah ketakutan orang lain terhadapnya. Jadi dia tidak khawatir tentang orang lain yang tidak setia padanya. Selain itu, kamu telah membantuku, jadi aku pasti akan membayarmu kembali. Kata-kata dari Mandala setelah itu jelas memiliki lebih banyak pemikiran di baliknya, yang membuat Mu Chen sedikit tercengang. Jadi, dalam pandangannya, bantuannya padanya tampaknya jauh lebih penting daripada domain Great Heaven Law. Di sini, Mandala tiba-tiba melambaikan tangannya dan seberkas cahaya terbang ke arah Mu Chen, yang tertangkap di tangannya. Dia dengan kosong melihat ke bawah dan melihat botol batu giok sebening kristal yang diisi dengan cairan kristal dan gelombang fluktuasi energi spiritual yang mengejutkan memancar darinya. Ini adalah, Mu Chen menatap Mandala dengan pandangan hilang. Ada 200.000 cairan spiritual berdaulat di dalamnya. Itu semua karena usahamu sehingga kami bisa menang. Jadi ini hadiahmu, Mandala dengan santai berkata. Mu Chen merasa sedikit pusing karena sejumlah besar cairan spiritual berdaulat ini. Dia bekerja sangat keras untuk membalikkan sekte petir iblis dan hanya bisa mendapatkan beberapa ratus ribu cairan spiritual berdaulat. Selanjutnya, itu bukan untuknya karena dia tahu bahwa Istana 9 Nether membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat untuk mempertahankan perkembangannya.
Cairan spiritual yang berdaulat adalah sesuatu yang tidak boleh kurang dalam budidaya ahli sovereign. Dengan itu, mereka dapat dengan cepat mempercepat kultivasi mereka. Juga, Mu Chen juga membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual penguasa untuk membuka kemampuan berdaulat dari tubuh abadi matahari yang agung. Tapi dia sudah mati bangkrut sekarang dan sedang sakit kepala tentang masalah ini. Siapa yang menyangka bahwa akan ada kedatangan tiba-tiba 200.000 cairan spiritual berdaulat, yang membuatnya merasakan lingkaran kebahagiaan. Mu Chen mengencangkan cengkeramannya pada botol giok. Meskipun dia merasa ingin menolak, dia tetap menerimanya dengan bibir mengerucut dan menganggukkan kepalanya ke arah Mandala. Terima kasih. Mandala berdiri di atas batu. Saat angin malam bertiup, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, yang membuat gadis kecil ini terlihat rapuh. Dia memandang Mu Chen dan berkata, kamu akan mewakili domain Great Havenlau dengan berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Haven dalam waktu 3 bulan. Liu Yan pasti akan menargetkan Anda, jadi saya pribadi akan melatih Anda selama 3 bulan ini. Jika Anda tidak mencapai tingkat yang saya akan puas, saya akan merebut kualifikasi Anda untuk itu. Suaranya tenang namun ada pamor yang tidak bisa diragukan lagi. Dia berbalik dan pergi setelah berbicara, meninggalkan Mu Chen, yang memegang botol giok dan tampak tercengang. Mandala tidak berbicara dengan santai ketika dia menyebutkan pelatihan, karena ketika Mu Chen memeriksa pasukan persiapan keesokan harinya, seorang gadis kecil berbaju hitam terbang, lalu menginjak udara, dan berdiri di atas singa batu dengan tangan bersilang di depannya. Pupil emasnya menatapnya tanpa emosi. Kami memberi salam kepada Tuan Penguasa. Kemunculan Mandala yang tiba-tiba menyebabkan semua hierarki yang lebih tinggi dari pasukan 9 Nether segera menyambutnya. Bahkan 9 Nether pun membungkuk. Mandala dengan ringan menganggukkan kepalanya dan mengarahkan pupil emasnya ke Mu Chen. Ikuti aku. Mu Chen memiliki ekspresi pahit, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Mandala akan datang begitu cepat. Dia baru saja menyebutkannya kemarin dan datang hari ini. Tetapi karena dia datang secara pribadi, dia secara alami akan memberikan wajahnya dan hanya bisa menjelaskan masalah ini kepada Nine Nether. Setelah mendengar bahwa Mandala akan secara pribadi melatih Mu Chen, noda keheranan tak terkendali melintas di mata Nine Nether. Dia telah berada di domain Great Havenlau untuk beberapa waktu sekarang, jadi dia secara alami tahu bahwa tidak mudah untuk mendekati penguasa domain, karena dia tidak memperhatikan bawahannya, belum lagi secara pribadi melatih seseorang dengan mengorbankan dari waktunya. Di masa lalu ketika domain Great Havenlau mengirim perwakilan untuk berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Haven, penguasa Great Havenlau tidak akan repot untuk menunjukkan dirinya, paling-paling itu akan membuat 3 kaisar menyediakan beberapa sumber daya. Jadi dibandingkan dengan itu, perhatian Great Havenlau Ruler untuk Mu Chen luar biasa. Jangan tidak menghargai, karena penguasa domain memiliki pemikiran untuk memeliharamu. Kamu lebih baik memenuhi harapannya. Nine Nether memandang Mu Chen dengan tatapan menawannya dan melihat ekspresi pahit padanya, jadi dia tidak bisa menahan amarah. Menerima petunjuk dari ahli penguasa bumi adalah keberuntungan besar yang dirindukan banyak orang, namun Mu Chen memiliki ekspresi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak akan ditoleransi oleh langit. Mu Chen tersenyum tak berdaya, dia secara alami tahu betapa berharganya petunjuk Mandala. Kecuali bahwa dia tidak terlalu terbiasa dengan identitasnya yang menjulang. Mandala tidak berbicara sepatah kata pun, dia hanya melirik Mu Chen dengan pupil emasnya, sebelum berbalik untuk pergi, mengawasinya. Mu Chen mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang sebelum segera menindaklanjuti, meninggalkan banyak tatapan iri. Mandala dengan lembut mondar-mandir di langit Great Law Sky dan muncul 1000 kaki jauhnya. Di belakangnya, Mu Chen berubah menjadi seberkas cahaya, mengikuti di belakangnya, tapi tidak peduli bagaimana dia mendorong kecepatannya, dia tidak bisa melampaui sosok mungil di depannya. Mandala juga memperhatikan ini dan memperlambat kecepatannya, bergerak dengan Mu Chen di sisinya dengan kecepatan yang sama. Di atas langit, ada para ahli dari domain Great Havenlau melintas. Ketika mereka melihat mereka berdua, mereka dengan cepat membungkuk. Hanya setelah mereka pergi, apakah mereka melihat siluet Mu Chen dengan takjub? Jelas, mereka terkejut oleh fakta bahwa Mu Chen benar-benar bisa terbang berdampingan dengan Great Havenlau Ruler. Kemana kita akan pergi? Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil menatap Mandala.
Murid emas Mandala melihat ke depan, tapi dia tidak menjawab pertanyaan Mu Chen. Sebaliknya, dia malah bertanya, kekuatan Liu Yan mampu berdiri di top 5 di antara generasi muda wilayah utara. Menurut perkiraan saya, kultivasinya saat ini seharusnya berada di sekitar penguasa kelas 4. Saat dia berbicara, dia melirik Mu Chen. Jangan bandingkan kultivasi penguasa kelas 4 Qin Bei dengan Liu Yan. Dia meminjam kekuatan pil untuk menerobos dengan paksa. Jika dia bertarung dengan Liu Yan, dia tidak akan bertahan 10 ronde. Ekspresi Mu Chen berubah sedikit lebih serius. Dia telah bertarung dengan Qin Bei, jadi dia secara alami tahu betapa tangguhnya lawan seperti itu. Meskipun dia telah kehabisan semua kartunya, dia hanya mampu mengalahkan Qin Bei dengan harga menderita luka berat. Dan sekarang, Mandala berkata bahwa Qin Bei tidak akan bertahan 10 ronde di tangan Liu Yan. Meskipun dia tahu bahwa Liu Yan bukan sosok biasa sejak awal, dia tidak berharap dia menjadi begitu kuat. Reputasi sebagai tuan muda istana-istana mendalam langit benar-benar tidak sia-sia. Jika Anda ingin bertarung dengan Liu Yan sekarang, peluang Anda untuk menang rendah. Mandala tidak memberi Mu Chen wajah apapun dengan kata-katanya, dan Mu Chen hanya bisa tersenyum sebagai balasan. Meskipun dia tidak takut, itu tidak berarti dia bodoh. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini di penguasa kelas 2. Alasan mengapa dia bisa mengalahkan Qin Bei adalah karena grid solar unding body dan seni 9 naga dan gajah. Bahkan jika kekuatan itu kuat, itu tidak memungkinkan dia untuk mengabaikan batas-batas nilai. Sudah merupakan prestasi yang luar biasa bahwa dia berhasil mengalahkan Qin Bei. Jika dia ingin mengalahkan Liu Yan, yang bahkan lebih kuat dibandingkan, tidak ada yang bisa memperlakukannya sebagai manusia. Para peserta Dragon Phoenix Heaven semuanya jenius yang luar biasa di antara generasi muda wilayah utara. Usia mereka semua melebihi Anda, jadi itu akan menjadi kerugian Anda ketika Anda menghadapi mereka. Mandala berkata dengan ringan. Mu Chen mengangguk, dalam pertempuran semacam ini, selama kualifikasinya cocok, tidak ada yang akan peduli dengan usiamu, hanya hasilnya. Mereka ingin melihat betapa mempesona proses Anda. Jadi selama 3 bulan ke depan, kamu harus meningkatkan kekuatanmu menjadi penguasa kelas 3. Jika tidak, Anda tidak akan bisa berjalan terlalu jauh, tidak peduli berapa banyak kartu yang Anda miliki. Sudut bibir Mu Chen berkedut, dia baru saja menembus penguasa kelas 2, jadi menginginkan dia untuk membuat terobosan lain dalam waktu 3 bulan bukanlah hal yang mudah. Tapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan Mandala masuk akal, tidak peduli berapa banyak kartu yang dia miliki, tingkat kuat dari energi spiritual seseorang adalah yang paling penting. Tanpa dukungan energi spiritual yang kuat, itu hanya akan menjadi kuat di luar dan lemah di dalam. Bahkan jika dia memiliki tubuh abadi matahari yang agung dan tidak memiliki banyak kemampuan bertarung. Sepertinya tidak terlalu mudah, Mu Chen menggaruk kepalanya dan berkata dengan jujur. Dengan saya di sekitar, tidak ada yang terlalu sulit. Mandala memiringkan kepalanya saat seulas senyum muncul di wajahnya yang indah. Tapi senyum itu sangat dingin di mata Mu Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saat mereka berdua berbicara, Mandala juga secara bertahap memperlambat kecepatannya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, dia melihat pegunungan hitam yang luas, dan Mandala membawanya menuju puncak gunung yang paling megah. Ketika kaki Mu Chen bersentuhan dengan tanah, dia langsung merasakan gelombang jantung mengalir ke tubuhnya dari kakinya. Perasaan itu seolah-olah dia berdiri di atas magma yang menyala-nyala. Tapi ketika gelombang panas memasuki tubuhnya, Mu Chen menyadari dengan heran bahwa panas telah berubah menjadi jejak energi spiritual yang tersebar di dalam tubuhnya, dan disempurnakan menjadi energi spiritual kuat yang beredar di dalam meridiannya. Tempat apa ini? Mu Chen bertanya dengan heran. Mandala tidak menjawab, tetapi berjalan ke puncak gunung. Mu Chen dengan cepat mengikuti di belakangnya dan melihat kawah besar di puncak gunung. Dilihat dari bentuknya, itu sebenarnya adalah mulut gunung berapi. Mu Chen berdiri di tepi gunung berapi dan melihat ke bawah. Tak lama setelah itu, dia tanpa sadar menghirup udara dingin. Magma merah dapat dilihat di kedalaman gunung berapi, memancarkan suhu tinggi. Di bawah suhu yang membakar, bahkan 5 organ dan 6 jeroannya terasa seperti terbakar saat menghirup udara di sini. Mu Chen dengan ringan mengerutkan alisnya. Magma di sini sepertinya tidak biasa, karena ketika Mu Chen bernafas di sini,
dia merasakan energi spiritual di tubuhnya juga terbakar. Magma biasa tidak dapat menyebabkan energi spiritual memiliki reaksi seperti itu. Gunung berapi ini tidak tampak sederhana. Dia berada 1000 kaki dari magma. Tetapi gelombang panas menakutkan yang bertiup membuat Mu Chen merasakan sakit yang menyengat di kulitnya, yang menyebabkan dia dengan cepat mengedarkan energi spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika Mu Chen dan Mandala muncul di wilayah terdalam gunung berapi, Mu Chen tiba-tiba mendengar suara yang teratur terdengar. Dia segera menoleh dan pupil matanya menyempit. Ada platform hitam di dinding sekitarnya, dengan banyak sosok berpakaian hitam yang bisa dilihat di platform itu. Pada saat ini, sosok berpakaian hitam itu berlutut dengan satu lutut ke arah mereka dengan ekspresi hormat tergantung di wajah mereka. Mu Chen merasa terkejut saat dia menatap sosok misterius berpakaian hitam itu. Dia bisa merasakan bahwa masing-masing dari mereka memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Mereka semua benar-benar telah menembus ke alam berdaulat. Mereka adalah tentara paling elit dari domain Great Heaven Law kami, tentara Great Heaven Law, Mandala berkata dengan lemah. Mu Chen menghirup seteguk udara yang menyala-nyala. Jadi ini adalah pasukan paling kuat dan misterius dari domain Great Heaven Law. Meskipun jumlah pasukan ini kurang dari pasukan 9 Nether, Mu Chen tahu bahwa jika mereka membentuk pasukan, hanya sapuan kehendak pertempuran mereka dapat menghancurkan pasukan 9 Nether. Karena masing-masing dari mereka memiliki kultivasi Sovereign Realm. Menghadapi pasukan yang seluruhnya terdiri dari para ahli Sovereign, bahkan para ahli yang kuat seperti Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual tidak akan berani meremehkan mereka. Di platform hitam, 4 sosok telah membubung ke langit dan muncul di hadapan Mandala. Lalu dengan hormat memberi hormat padanya. Kami memberi salam kepada penguasa domain. Mereka berempat mengenakan pakaian hitam juga dan memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Tapi fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari mereka memberi Mu Chen kejutan lain di hatinya. Kekuatan keempatnya mungkin telah mencapai penguasa kelas 5. Domain Great Heaven Law benar-benar layak menjadi kekuatan puncak di wilayah utara. Ada 5 komandan di tentara Great Heaven Law, inilah 4 dari mereka. Sedangkan yang terakhir dalam pengasingan, Mandala memberi Mu Chen senyuman. Mu Chen terdiam saat dia menganggukkan kepalanya, dia akhirnya menyaksikan kekuatan yang dimiliki oleh kekuatan puncak. Selama 3 bulan ke depan, ini akan menjadi tempat Anda berlatih. Senyum di wajah Mandala semakin dalam saat dia mengarahkan jarinya ke bawah, magma merah abnormal yang bahkan membuat jantung Mu Chen melompat ketakutan berada di arah itu. Dan ketika dia mendengar kata-kata Mandala, kulit kepalanya langsung mati rasa. Magma mendidih dengan hebat di gunung berapi saat suhu yang mengerikan dilepaskan dalam gelembung, menyebabkan retakan spasial di ruang angkasa karena suhu tinggi. Mu Chen melihat lautan magma yang tak berujung dan jakunnya bergetar. Magma biasa pasti tidak bisa mencapai tingkat yang menakutkan. Kolam api Great Law ini terhubung dengan sumber api energi spiritual jauh di lubuk hati. Jadi ada sejumlah besar energi spiritual yang tercampur dalam magma. Suhu tinggi adalah sesuatu yang diciptakan dengan membakar energi spiritual. Mu Chen menyadari dari kata-kata Mandala, tak lama kemudian, dia merasa terkejut lagi. Jadi ternyata magma itu membakar energi spiritual dalam jumlah besar, tidak heran mengapa suhunya begitu menakutkan. Kamu tidak membuatku berlatih di magma, kan? Mu Chen tiba-tiba melintas dengan kesadaran saat sudut bibirnya berkedut. Mandala mengangkat bibirnya saat dia dengan lembut mengangguk, yang membuat Mu Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Dengan kekuatannya saat ini di penguasa kelas 2, jika dia pergi ke magma, itu pasti akan menyiksa. Magma di sini menyatu dengan energi spiritual, memiliki efek pemurnian meridian. Selama Anda dapat memperbaiki magma, tingkat penyerapan Anda untuk energi spiritual akan beberapa kali lebih cepat daripada di luar. Mandala menunjuk ke tentara Great Heaven Law di sekitar peron. Lihat mereka, mereka telah menanggung dan berlatih di bawah rasa sakit terbakar, itulah sebabnya mereka bisa menjadi pasukan terkuat di domain Great Heaven Law. Petik 2. Mu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling. Meskipun ada banyak yang wajahnya memerah karena suhu tinggi dan basah kuyup oleh keringat, tidak satu pun dari mereka yang mundur. Mereka diam-diam duduk, seperti batu besar. Tidak ada retret di mata mereka. Tanpa kemampuan dan ketekunan,
Tidak mungkin mereka terpilih sebagai anggota pasukan paling misterius di domain Great Heaven Law. Mu Chen menghela nafas sambil menganggukkan kepalanya. Jika pasukan yang begitu kuat digunakan dalam perang dengan 100 Battles Domain, mereka pasti tidak akan terkalahkan. Tapi yang jelas, 100 Battles Domain tidak memiliki kemampuan bagi Great Heaven Law Army untuk pindah karena ini adalah salah satu kartu tersembunyi dari Great Heaven Law Domain. Pada waktu normal, tentara Great Heaven Law kami akan berkultivasi di platform di sini. Hanya yang paling menonjol di antara pasukan yang bisa memasuki Great Law Blaze Pond untuk berburu spiritual Fire Python. Salah satu dari 4 komandan tentara Great Heaven Law angkat bicara. Setelah itu, Mu Chen terkejut, karena yang berbicara sebenarnya adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan pakaian hitam dengan sosok ramping dan menggairahkan. Dia memiliki penampilan yang cantik juga, tetapi wajahnya tertutup lapisan es. Dia tidak sama dengan Tang Bing. Jika Tang Bing dingin di luar dan panas di dalam, maka wanita ini benar-benar dingin di dalam dan di luar. Dia komandan ketiga tentara Great Heaven Law, Bing King. Mandala tersenyum ringan. Mu Chen berjabat tangan dengan komandan sedingin es. Dengan kekuatannya, dia mungkin bisa menjadi raja di langit Great Law, tapi dia bersedia untuk tinggal di tentara Great Heaven Law dan menjadi komandan. Piton api spiritual, apa itu? Karena Mu Chen sangat tertarik, dia menangkap istilah asing dalam kalimat Bing King dan segera bertanya. Mendengar pertanyaannya, Bing King menatap Mu Chen dengan heran, sebelum menatap Mandala. Melihat Mandala dengan ringan menganggukkan kepalanya, dia menjawab, Spiritual Fire Python adalah spesialisasi di Great Law Blaze Pond. Tetapi mereka bukan makhluk hidup nyata, mereka adalah sesuatu yang diciptakan dari kombinasi energi spiritual dan magma, mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Bing King mengulurkan tangannya yang indah dari lengan bajunya dan menjentikkan jarinya, seberkas energi spiritual melesat dan terbang ke bawah menuju magma. Gelombang besar muncul di magma saat ular piton magma berukuran kira-kira 100 kaki muncul, terlihat sangat ganas, magma menetes dari tubuh ular piton. Pupilnya dipenuhi dengan kehancuran dan kemarahan. Piton menyapu ekornya dan pilar magma melonjak ke cakrawala, sebelum dengan cepat terbang menuju kelompok Mu Chen. Bing King melambaikan tangannya saat kekuatan energi spiritual menyapu, langsung menghancurkan pilar magma. Kekuatan terus turun, sebelum mengikat piton dan mengekstraknya dari permukaan magma. Piton diseret tidak terlalu jauh dari Mu Chen. Dengan genggaman tangan Bing King, itu hancur, mengirimkan magma berceceran ke segala arah, cahaya merah menyala dan melayang di depan Bing King. Ada magma yang mengalir dalam cahaya merah, tapi Mu Chen bisa dengan jelas merasakan fluktuasi energi spiritual murni di dalamnya. Ini adalah sumsum api spiritual. Bing King memegang gumpalan cahaya merah itu dan dengan lemah berkata, ini memiliki manfaat besar untuk kultivasi, tetapi akan ada sedikit rasa sakit dalam menyerapnya. Kamu harus mencobanya. Bing King menjentikkan jarinya dan sumsum api spiritual terbang menuju Mu Chen. Mu Chen menerimanya dan ragu-ragu sebentar sebelum menghisapnya ke dalam mulutnya. Begitu sumsum api spiritual memasuki mulutnya, itu mengalir ke bawah seperti magma, yang menyebabkan wajah Mu Chen langsung memerah. Dia merasa bahwa dia bisa mencium aroma hangus saat magma mengalir di meridiannya. Energi spiritual dalam tubuh Mu Chen dengan cepat beredar karena menyelimuti energi spiritual murni yang menyala-nyala saat ia mengedarkan seni pagoda besar dan memurnikan energi spiritual magma. Kilang berlangsung 10 menit penuh sebelum Mu Chen perlahan membuka matanya dan meludahkan gumpalan kabut putih. Saat kabut putih bersentuhan dengan atmosfer, itu menyebabkan atmosfer terbakar. Sungguh sumsum api spiritual yang ajaib. Mata Mu Chen ditutupi dengan kemegahan kejutan yang menyenangkan. Setelah menyempurnakan sumsum api spiritual, dia dapat dengan jelas merasakan pertumbuhan energi spiritualnya. Faktor yang paling penting adalah bahwa setelah menyerap sumsum api spiritual, meridiannya menjadi lebih keras. Jika ini dapat dikombinasikan dengan cairan spiritual berdaulat untuk dilatih, efeknya pasti mirip dengan 1000 mil dalam sehari. Tentu saja ajaib. Jenis piton api spiritual ini sangat sulit untuk dihadapi, yang dari sebelumnya hanya berusia 100 tahun dengan kekuatan yang sebanding dengan penguasa kelas 3, tidak banyak yang memenuhi syarat untuk memburu mereka di pasukan Great Heaven Law kita, Bing King berkata dengan acuh tak acuh. Mu Chen terdiam saat mendengar kata-katanya,
Dia tidak pernah berpikir bahwa piton api spiritual yang dengan mudah ditangani oleh Bing King akan sebanding dengan penguasa kelas 3. Dan kamu berutang padaku sumsum api spiritual. Bing King tiba-tiba memelototi Mu Chen saat dia dengan serius berkata, aku hanya memintamu untuk mencobanya. Mu Chen tercengang, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa komandan sedingin es ini akan begitu langsung dengan kata-katanya. Karena Lord Ruler membawamu ke sini untuk berlatih, maka kamu seharusnya diizinkan untuk berburu spiritual Fire Python di Great Law Blaze Pond. Tetapi di tentara besar kita, hanya mereka yang memiliki kekuatan di atas penguasa kelas 3 yang memenuhi syarat untuk masuk. Adapun sisanya, mereka hanya bisa berlatih di sini. Kultivasi Anda berada di Sovereign kelas 2, masih sedikit kurang. Bing King menatap Mu Chen saat dia menunjuk ke arah sekitarnya. Tidak ada kesopanan dalam kata-katanya. Jika Anda berniat untuk tinggal di sini untuk berlatih, saya sarankan untuk berlatih di platform terlebih dahulu. Berburu ular api spiritual masih bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan saat ini. Ada juga banyak tatapan dari Great Heaven Law Army yang diarahkan dari platform sekitarnya dengan senyum di mata mereka. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang karakter Bing King. Meskipun saya adalah penguasa domain Great Heaven Law, saya telah menyerahkan komando kolam api Great Law kepada mereka. Jika mereka tidak menyetujuinya, maka tidak ada yang bisa saya lakukan juga. Mandala dengan ringan tersenyum di sampingnya. Dilihat dari penampilannya, dia jelas ingin Mu Chen memenangkan kualifikasinya untuk berlatih di sini dengan kemampuannya sendiri. Mu Chen menutup hidungnya dengan abu karena menjadi sasaran Bing King. Sebelum dia tersenyum tak berdaya, dia menatap lautan magma dan sedikit menyipitkan matanya. Sosoknya tiba-tiba menukik ke bawah dan dia menepuk telapak tangan ke depan. Seberkas energi spiritual memecahkan magma, menyebabkan gelombang. Di tengah raungan, piton api spiritual yang tidak kalah dengan yang sebelumnya meledak, menerkam ke arah Mu Chen di langit. Pada platform sekitarnya, ada banyak tatapan heran menonton adegan ini karena mereka merasa terkejut dengan kenyataan bahwa Mu Chen akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi piton api spiritual kekerasan. Tidak mengetahui batasanmu, Bing King sedikit mengernyitkan alisnya. Dia telah menganggap tindakan Mu Chen sebagai melangkahi kemampuannya sendiri, tidak mau mengambil masalah ini. Mandala menyilangkan tangannya di dada sambil tersenyum ringan, sambil menonton adegan ini. Di bawah banyak tatapan, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuh Mu Chen dan sosok emas terbentuk di belakangnya, sebelum dengan kejam membuang telapak tangannya. Dalam sekejap, badai angin energi spiritual yang menakjubkan menyapu. Telapak tangan emas segera meraih spiritual Fire Python, menghancurkannya dengan keras, menyebabkan spiritual Fire Python meledak, dan berubah menjadi magma saat meledak. Tatapan tentara Great Heaven Law yang memperhatikan hal ini membuat wajah mereka sedikit berubah saat mereka melihat Mu Chen dengan kaget. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda dengan kultivasi hanya pada penguasa kelas 2 akan memiliki kemampuan bertarung yang begitu menakjubkan? Saat telapak emas naik, segumpal cahaya merah juga naik. Mu Chen berdiri di atas kepala Great Solar Unding Body saat dia membuat gerakan pemanggilan. Sumsum api spiritual terbang ke tangannya dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Bing King yang sedingin es, yang memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan sumsum api spiritual terbang menuju yang terakhir. Komandan Bing King, ini akan dikembalikan kepadamu. Mu Chen berdiri di atas kepala Great Solar Unding Body dengan pesona jantung berdebar di wajahnya yang tampan di bawah rendering magma merah. Aku ingin tahu apakah aku memenuhi syarat untuk berlatih di Great Law Blaze Pond sekarang? Magma merah mendidih di gunung berapi merah karena memancarkan suhu yang mengerikan. Tatapan tentara Great Heaven Law sedang melihat siluet muda dari platform sekitarnya. Kekuatan penguasa kelas 2 tidak dianggap sebagai puncak tentara Great Heaven Law. Belum lagi penguasa kelas 2. Bahkan prajurit puncak dengan kekuatan mereka di penguasa kelas 3 tidak bisa berburu piton api spiritual berusia 100 tahun dengan mudah. Orang ini yang dibawa oleh penguasa ke sini sendiri memang memiliki beberapa kemampuan. Banyak tatapan berkedip saat ejekan di mata mereka memudar. Tentara Great Heaven Law adalah pasukan paling kuat di domain Great Heaven Law. Semua yang bisa masuk semuanya telah melalui seleksi ketat. Jadi mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Bahkan jika Mandala adalah penguasa,
dia tidak bisa memaksa mereka untuk menerima sampah dengan sukarela. Tapi sekarang, Mu Chen telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberitahu mereka sikap seperti apa yang harus mereka gunakan untuk memperlakukannya. Haha, kekuatan yang cukup bagus. Dalam 4 komandan, seorang pria yang kuat sedang menatap Mu Chen dengan takjub sebagai noda senyum muncul di wajahnya. Dia adalah komandan kedua dari 5 komandan di domain Great Heaven Law, Komandan Tai San, yang kekuatannya mencapai puncak penguasa kelas 5. Saat dia berbicara, bahkan Komandan Sedingin Es Binking tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, karena kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen juga membuatnya sangat terkejut. Jangan meremehkan dia mengalahkan Qin Bei dari Great Compassion Sky dalam perang ekspedisi, Mandala dengan ringan berkata dari samping. Keempat komandan sedikit tercengang, mereka secara alami telah mendengar tentang Qin Bei, tetapi mereka tidak berpikir bahwa dia akan dikalahkan oleh pemuda ini sebelum mereka. Sepertinya seseorang yang layak telah datang dari generasi komandan yang lebih muda di domain Great Heaven Law kita. Binking memandang Mu Chen dan berkata, saat dia berbicara, dia tampak agak meremehkan apa yang disebut 4 komandan besar dari domain Great Heaven Law. Tapi dia memang memiliki kualifikasi untuk diremehkan. Bagaimanapun, bahkan kekuatan Su King yang berada di penguasa kelas 3, tidak jauh sebelum Binking yang merupakan penguasa kelas 5. Itu karena tentara Great Haven Law adalah kartu tersembunyi sebenarnya dari domain Great Haven Law. Murid emas Mandala memandang Mu Chen, kamu akan tinggal di sini untuk berlatih selama 3 bulan ke depan. 3 bulan dari sekarang, jika Anda ingin pergi, maka Anda harus melewati arai 99 naga api yang telah saya susun secara pribadi. Jika Anda tidak bisa melewatinya, maka jangan berpikir untuk keluar. Saya juga akan mengirim orang lain untuk berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Haven. Arai 99 naga api. Mu Chen tercengang saat dia melihat 4 komandan yang berdiri di samping. Dia menyadari bahwa mereka juga terkejut, sebelum menatapnya dengan tatapan menyedihkan. Apa itu? Mu Chen merasa ada yang tidak beres, tapi dia hanya bisa menguatkan diri dan bertanya. Itu adalah level yang dibuat oleh ruler sendiri. Secara umum, siapapun yang bisa melewatinya sendiri akan memiliki kualifikasi untuk dipromosikan sebagai komandan. Kecuali bahwa setelah bertahun-tahun, jumlah mereka yang bisa melewatinya jumlahnya sedikit. Bibir merah Binking melengkung. Dengan karakternya yang sedingin es, dia juga tidak bisa menahan perasaan bahagia dari bencana orang lain. Sudut mulut Mu Chen berkedut. Itu sebenarnya adalah level komandan dari domain Great Heaven Law. Menurut perkiraannya, bahkan penguasa kelas 4 akan kesulitan melewati apa yang disebut arai 99 naga api. Dan di sini, Mandala menggunakannya sebagai syarat untuk pergi. Itu sangat keras dan ketat. Jika bukan karena tidak ada konflik antara dia dan Mandala, dia mungkin berpikir bahwa Mandala sengaja mempermainkannya. Apa, kamu tidak berani? Mata emas Mandala menatap Mu Chen saat dia dengan serius berkata, jika Anda bahkan tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian sebanyak itu, maka akan sulit untuk percaya bahwa ada peluang bagi Anda untuk menang ketika Anda menghadapi para pesaing itu. Mu Chen tercengang saat dia melihat Mandala. Dia jelas mengerti bahwa ada makna yang lebih dalam yang tersembunyi dalam kata-katanya. Dia pernah mengatakan kepadanya bahwa di dunia ini, mungkin ada jenius luar biasa lainnya yang telah memperoleh peluang besar juga, sehingga menyempurnakan tubuh abadi matahari besar. Namun, hanya ada satu tubuh abadi primordial. Jika dia ingin mendapatkan kesuksesan terakhir, maka tidak dapat dihindari baginya untuk menghadapi lawan yang memiliki peluang serupa. Mu Chen hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya lawan-lawan itu. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pesaing yang dia temui sekarang. Jadi, di bawah tatapan mata emas Mandala, Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang datang tanpa harga apapun. Jika dia ingin mendapatkannya, maka dia harus membayar harga sebagai gantinya. Orang-orang biasa hanya bisa melihat prestasinya yang memesona dan melambung, tetapi bukan latihan pahit yang harus dia bayar untuk pencapaian itu. Ketika Tai San, Binking dan 4 komandan lainnya melihat Mu Chen berani menyetujuinya, tatapan mereka aneh, tapi kedalaman mata mereka berubah jauh lebih lembut, karena keberanian yang ditunjukkan Mu Chen membuat mereka agak terkesan. Lagi pula, tidak sembarang orang berani dengan santai menerobos masuk ke dalam arai 99 naga api.
Mandala mengangguk puas saat seulas senyum langka muncul di wajahnya. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu. Para komandan akan menginstruksikan Anda tentang cara-cara pelatihan. Menyelesaikan kata-katanya, sosoknya melintas dan menghilang. Kecepatan cepat itu membuat Mu Chen dan komandan iri. Di hadapan ahli penguasa bumi, mereka sama lemahnya dengan bayi. Setelah melihat kepergian Mandala, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah Taisan, Bing King dan 4 komandan yang tersisa dan menangkupkan tinjunya. Aku akan mengganggu 4 komandan selama 3 bulan ke depan. Taisan tertawa sambil melambaikan tangannya. Meskipun dia tampak seperti menara besi, dia tidak bodoh. Dilihat dari nada bicara Mandala dan Mu Chen, hubungan di antara mereka bukan hanya antara penguasa yang tinggi dan komandan yang lemah. Jadi dia tidak berani bertindak terlalu santai dengan Mu Chen. Biarkan Bing King memberitahu Anda cara kultivasi Gridlaw Blaze Pond. Anda dapat mencari kami juga, jika ada masalah. Taisan tersenyum pada Mu Chen. Hanya Bing King yang tersisa saat ketiga komandan kembali ke platform sekitarnya untuk memeriksa pelatihan tentara Great Heaven Law. Bing King menatap Mu Chen dengan pupilnya yang sedingin es dan dengan lemah berkata, "Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan penguasa. Tapi karena dia meninggalkanmu di sini, maka aku akan menuntut darimu persyaratan kinerja yang paling ketat dari pasukan Great Heaven Law." Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Bagaimana saya akan mulai berkultivasi?" Mu Chen bertanya dengan lugas tanpa berusaha untuk mengomel dengan kecantikan yang dingin. "Awalnya, saya bermaksud agar Anda menjadi seperti prajurit lain dari tentara Great Heaven Law, berkultivasi di platform itu, tapi karena Anda mampu menangani piton api spiritual, maka saya akan membawa Anda ke bagian yang lebih dalam dari Gridlaw Blaze Pond. Di masa depan, Anda akan berburu ular api spiritual untuk mendapatkan sumsum api spiritual mereka untuk mempercepat kecepatan kultivasi Anda," kata Bing King. "Selain itu, suhu bagian dalam Gridlaw Blaze Pond sangat tinggi. Dengan kekuatan Anda hanya bisa turun 1000 kaki dan itu akan menjadi batas Anda. Selain itu, ada piton api spiritual yang lebih kuat di bagian yang lebih dalam yang tidak akan bisa Anda tangani dengan kekuatan Anda saat ini. Bahkan yang lebih kuat." Mu Chen agak terkejut. Kolam Gridlaw Blaze ini memang bukan tempat yang baik. Piton api spiritual yang telah Anda buru sebelumnya hanya hidup selama 100 tahun. Semakin tua, semakin kuat. Itu bisa ditentukan dari ukurannya. Tetapi selama Anda tidak menerobos ke bagian yang lebih dalam, Anda tidak akan menemukan ular api spiritual yang kuat itu. Meskipun Bing King dingin di hatinya, dia memberi Mu Chen penjelasan rinci atas keraguannya. Apakah sumsum api spiritual semakin murni semakin kuat? Mu Chen memukul bibirnya. Dia sebelumnya baru saja menyempurnakan sumsum api spiritual berusia 100 tahun. Jika dia mendapatkannya dengan usia yang lebih tua, efeknya pasti lebih baik juga. Bing King mau tak mau memutar matanya ke arah Mu Chen. Usia orang ini tidak terlalu tua, tetapi dia sangat arogan. Siapa yang tidak ingin mendapatkan sumsum api spiritual dari piton api spiritual yang telah melampaui umur 500 atau bahkan 1000 tahun, tapi dia juga harus memiliki kemampuan. Mu Chen hanya tersenyum datar menanggapi Bing King memutar matanya. "Ikuti aku, karena kamu sangat percaya diri, aku akan membawamu ke tempat dengan panen yang besar." Bibir merah Bing King terangkat. Tak lama setelah itu, dia terbang ke bawah menuju kedalaman Gridlaw Blaze Pond di bawah. Melihat gerakannya, Mu Chen segera mengikutinya. 2 garis cahaya terbang melintasi jurang. Saat mereka semakin dekat ke Gridlaw Blaze Pond, suhunya menjadi lebih mengerikan juga. Sedemikian rupa sehingga bahkan Mu Chen merasakan sakit menyengat yang samar-samar dengan fisiknya yang kuat, yang membuatnya terkejut. Lagi pula, mereka belum memasuki Gridlaw Blaze Pond. Tepat ketika mereka bergerak menuju kedalaman Gridlaw Blaze Pond, Mu Chen melihat betapa luasnya itu. Itu praktis merupakan lautan magma bawah tanah. Medan yang rumit terbentuk dari pencairan magma di jurang sekitar dan gua-gua besar datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tampak seperti labirin. Mu Chen mengikuti Bing King saat mereka melewati gua. Sekitar 10 menit kemudian, Bing King akhirnya memperlambat kecepatannya. Mu Chen mengulurkan kepalanya dari belakang Bing King saat dia melihat ke depan. Setelah itu, pupil matanya tanpa sadar menyempit. Apa yang muncul di hadapannya adalah lautan magma merah. Tetapi pada saat ini, ada ular api spiritual yang menggeliat di permukaan lautan magma, memunculkan pusaran magma yang besar. Kira-kira melihat ke depan,
Setidaknya ada beberapa ratus ular api spiritual. Bahkan Mu Chen merasa kulit kepalanya mati rasa karena jumlah itu. Seulas senyum muncul di wajah sedingin es Bingking saat dia menatap Mu Chen. Dia dengan lembut melambaikan tangannya saat dia memperkenalkan, dengan bibirnya berdenyut, "Selamat datang di Gridlow Blaze Pond, Hell Mode." Terima kasih guys telah menonton.